Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Tren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Ya coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau angka-angka Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya angka-angka itu kan nggak benar. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini. Ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak, tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai desa sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai desa? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah Gus aja yang jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk kayak ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Setelah duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, apa? Ingkana rizki fisama, wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana ya, haroman fatohirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasirhu, paling trennya yang enggak benar juga fatohirhu, kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah
Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fatullah. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang itu, karena latamud dan apa? Ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah.
Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu, al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan. Yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa injalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh sighatus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah.
Walhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andai kan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama pun dia ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobia gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak.
Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. Malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok ini, Fajar Hadil ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan, tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi, saya sering. Ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS, enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus? Enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya, saya pernah di pasar, Gus, mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat hilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati, saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai enggak berani. Ya udah ketemu aja. Satunya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai.
Atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai tempat gelar Hamamatul Masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya Nyun Sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus. Gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi, iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau, beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000. Diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus. Diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta. Punya 2. Diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah, Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing, itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorot, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditedir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu. Ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik. Kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka, orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladhi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam tempel. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa. Kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas. Dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya. Maksudnya itu diroya. Diroya itu, kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian. Tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Tadi orang yang di depan engkau cium tangan hormat itu di luar ngomong-ngomong. Ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa. Di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin. Sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat atau jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, tidak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Mana kalau sering konco kulo sing alim tak kandani. Dia nak jadi kiai gue tenanan. Pokoknya ngomong Islam gue apa? Islam gue sholat 5 gue Islam. Jadi ngono tok rasa ngomong dia. Nah kok sakit. Nah kira rara rasanya jadi kiai. Sebenarnya santri gue nak khusyuk. Neng pondok semangat. Sholat qobliyah, ba'diyah, sarongnya yo melicit, klambine takwa melicit. Sebenarnya SD mertua tak bapak katokan cekak kapok. Lagi rasane ndekne ngomong aurat jebule di mertua katokan cekak. Loro. Mulane kula termasuk kiai sing sangat mengharamkan busuk nemen-nemen. Itu enggak prospek. Itu enggak prospek ke depan. Bahaya itu apa? Bahaya. Bagi keberlangsungan kebersamaan apa? Bahaya.
Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kowe ora usah anut kiai-kiai sing mbah-mbahe wis kiai di pondok, iku ora masalah. Bapake wis sarungan wis lambenan takwa. Tapi kita iku Islam anyaran, ora usah repot. Nek takoki Islam yo apa iso salat lima wektu. Lah sing diharamno apa ya zina mateni wong. Lah nak bengok-bengok ning dalan ora apa-apa, pokoke. Mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda, kok maklaran ontek. Dan rezekine kok cangkeme. Lah nek misalnya dari awal ngomong-ngomong, fal yakul khairan aw liyasmut. Bapak meneng mati wong rezekine kok maklaran. Paham? Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu dia penting. Napa? Kanjeng Nabi mawon tahu meriang gara-gara dekne nyaratno ideal. Nyongkone nek sudah di Nabi terus sukses ndak wae paman-pamane. Malah sing balelo sinten? Paman-paman. Meriang ruwet. Wes ngono sing tertarik gembel-gembel kaya Bilal, Ammar, Suhaib kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikut Nabi ya pengangguran-pengangguran sing nasibe ora jelas. Ngomong sing nasibe jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki juga di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti niku mbok kritiso ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggak demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen atau lewat media. Nah demo tetap mikir ini. Mobil KAC ora kuat meneng ning lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nek wong sugih tetap lewat parlemen, lewat media, nulis ning koran. Wes demo aja untuk tulisan, artikel ya dibayar. Ini gue rada badi ini. Itu sudah sunnatullah. Ya kalau cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim juga semua nabi. Ini ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Ini itu ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balelo. Nabi Ibrahim di bapak sing balelo. Nabi Nuh duwe anak sing balelo. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balelo. Paman penting, ora paman gak kanggo. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balelo ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi boten paman yang berposisi sinten? Bapak. Jadi susah tenan. Nanti ada di kiai alumni balelo. Itu rasa susah, itu biasa, itu ringan. Cek apa? Ringan. Misalnya ke instruksi PKB kok santri meleset P3 atau instruksi P3 meleset PKB itu ringan sekali. Sangat apa? Sangat ringan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo. Nabi Ibrahim azar bapaknya. Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gambarnya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balah, bahwa aturan Allah itu harus apa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah misalnya apa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi
sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antas zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Ya, contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, ya, etika Jawa. Kita nak ditonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dhewe-dhewe. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kono. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang WTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak yo hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, ya, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya, karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Lalu itu pulau terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol. Tidak harus gol. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hil sing mustahil sebuah sistem keuangan tanpa bunga, tanpa bank itu mohal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bah, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang, kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya sama. Artinya ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang
Miskin. Sampai baca tek-tek pidato direktur-direktur IMF itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia. Tetap ada yang salah. Karena berkali-kali IMF itu kalau jadi dokternya negara yang kolek tambah parah. Tapi kenapa kita selalu ngaku apakah? Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza dzaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula mboten derek-derek mboten. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya nggih. Falyudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini ya, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng ya haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, iku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya. Seperti tadi yang dikatakan MC saya berkali-kali ngomong. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bi dzikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman, termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi, setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka sesuatu sing ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa apa? Gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ono jenengan gajine tetap, kula mboten jelas. Kula mangani Pak Pitik beda ono manakipan kan, siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai kok puwe ditok penang. Kula nu malah walian, banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan, padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepenayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap, ngenteni wong mati. Niku kula ndek cerita, bapake niku mudin itu tukang hormat wong mati, anake mondok teko. Angger teko tak pondok agak tidur. Itu nggak menjaluk duit, ora ono wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki yo ngenteni wong mati. Mangani wapi tek ngenteni wong manaki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk, kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak Pak untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa.
Kulon sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Pak? Jadi ayam saya gampang jadi kiai ayam. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Jadi sapa? Sing gak tetap penghasilan, rezeki pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan. Aku kadang untuk rezeki tiap dino. Winter. Berarti sama nak sering di duit. Malah goblok meneh darah rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duit, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iku malah dadi bodoh meneh darah rezeki mesti napa? Duit. Iku penyempitan ilmiah. Nak wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darah rezeki mesti napa? Duit. Berarti enak gak jadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho termasuk susah itu ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi amen-amen susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya sito. Alam nasroh lakan apa? Sodrok, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh ku identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mau zina, mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini, misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'. Wong Islam kudu yakin, nek wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Soal seneng dadi kiai nak santrine akeh undangane akeh. Mu seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa nopo? Hilang. Saya ngaji di sini senang karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, nah, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Naik jadi murid, yo nggak ngibadahnya mulang. Nak jadi murid ibadahnya sabar gampang tuh. Allah kurang kurangan stok cara ibadah. Kena di duit nggak malam yo infak, kena gak di duit nggak malam sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah. Saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas rade santri drengki, lagu sempurna elek. Mau pas mulang ora bener niate riya, pas dhewean jebule dreng gitu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak
Bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khontang misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turune Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka ai bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan ai bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati apa? Oh pas umpam iku lawan kita perang nggak ada apa sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita Belanda turunnya pelonyo. Jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihapus. Jadi semua Quran konsep yang bawa sudah ada, ini kecilan. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu tul bala edi bi elatikum ahlu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir si orisinil jangan jatuh kamu kan jangan diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jihad. Itu kalau orang perang tidak mau kompang, tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka ai bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati pahlawan. Oh pas umpam iku lawan kita perang nggak ada apa sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita Belanda turunnya pelonyo. Jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihapus. Jadi semua Quran konsep yang bawa sudah ada, ini kecilan. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu tul bala edi bi elatikum ahlu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir si orisinil jangan jatuh kamu kan jangan diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jihad. Itu kalau orang perang tidak mau kompang, tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka ai bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil,
Jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang tuh kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi saya Indonesia para mati pahala. Oh pas kumpul iku lawan kita paharang ada sampai sekarang mungkin sampai jadi anak kita belan nak turune pelonyo jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahala di bumi mungkin kan dihangus jadi semua di Quran konsep yang bawa sudah ada ini kecilak sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisir yang masih sinil itu bala edi bi elatikum ahlu bitar jihad tafsir masir tafsir teori jangan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitaran jihad itu kalau orang perang triliunan menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar sementara bisnis tasbih itu 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih kodok mesti prospek kan. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah. Saya bisnis minyak bir itu prospek napa? Bir. Paham ya? Artinya begini ya. Bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong. Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas. Selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba, sampean pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh malah perkara malah jadi perkara gitu. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa moral. Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Masgur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sehingga keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa terus termasuk bangsa sehingga beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Dan sampai tak ceritani Indonesia kok cepat sugih piye. Batik ning gone Solo ning Yogya cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mughaladhah mutawassit. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondommu kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris, ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karuan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Kalau kita kan sering banyak ada limbah. Anggris nganggep jijik atau najis kan nggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar. Kowe roh Gus wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam ku Islam. Lah nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Takep wong barat itu luwih fashion. Mulane cepet apa? Juga wong Islam boros. Sarungan, klambenan, cek jubahan, kadang rangkep-rangkep, cek serbanan itu ngentekno donya. Cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek
nak wong katokan cekatok mbek kawasan Poro itu dari klambi rong dadi kok dinggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'anan apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa? Wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aksaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semulane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap, zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang tersawu semua. Bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita sehingga kita yang miskin tambah nopo miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang kan. Kalau ndak ya kita akan tersangka terus itu loh. Dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngantil ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kalau wong susah terus, nggih kula karek mikir, salam dak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaedahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan ndak abadi, karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus nggoleki duwe angel kok diajar kon ngekeki wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik gitu, paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul napa? Khairat. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falyudhiri alim napa? Ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kula cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jane bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetap dadekno intelek. Mulane kula sempoke ulama iku kudu ngomong terus.
Kowe keliru lah, pokoknya dadi intelek. Ya barokah dibakas kan? Barokah apa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul wasail. Masalah itu kalau dibakas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank di mana? Mesti kaule telu mulai dhisik. Sing sitoke bebo tekak haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebo hati-hati jare subhat. Wis wong Indonesia itu halal haram napa? Subhat. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi barokah dibakas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pase bank piye to? Akhirnya ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya bank riyen. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya pulau utang jenengan 100.000 gue mangan, janjinya seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120, nganti 140. Intinya itu terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, iku ora meres kere, wong kere kok diper. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami, sing utang wong sugih. Barang kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan. Niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Nak ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Jadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus ya? Benten, Pak. Ndak, artine sing penting niki balik teng pentinge ulama omong. Lah gunane ya ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ana proses intelek ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho ya. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah ya. Ngalim yo ngalim yo ya ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang berat. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum apa? Dikasihkan diulang-ulang. Mana kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Dia seneng ngomong. Nek serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu apa? Diskusi. Kamu ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah ora kudu setuju. Mung sampean anti napa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasane Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot ora sambung. Cek sambung, cek ora sambung, pokoknya dibagas-bagas dari roh. Akhirnya Kiai NU tahu, oh Ahmadiyah itu ono atau jebule. Kesak urip-uripe dene Kiai RT ra tahu krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Wah Ahmadiyah pokoknya sesat ngene-ngene. Lah wonten lho. Ono jarene TV ono. Padahal dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini. Tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah.
2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku ora entuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi papat. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Malah cara wong desa-desa. Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Dia tetap ndak adil. Nggih, tetap napa? Tidak ada. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap nawa emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus nawa emas. Lah coba dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah apa cek rugi aku. 2 juta dhisik 2 juta saiki, tengah saiki ku cek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye aku cek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, baru kayak diskusi ini kula mboten nentara hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentara hukum mboten. Baru kayak diskusi akhirnya kiai-kiai kura. Masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ana lahir kaul subhat Gus, ana subhat. Oh, akhirnya boleh dhisik karena basul wasail masalah riba itu haram, halal, subhat. Dan anak sing halal diputusi, kenekatan. Niku gak ana ulama senekat itu. Iku iseng, mboten ngarah ana riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda itu. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat, ngangge jaminan. Ki kowe mau 30% saka nilai napa? Agunan. Faham ini ku pentingnya napa? Idza dzaharatul fitan wal bid'ah falyuziril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya nih, dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa itu, tonggo-tonggo kulon itu kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dinggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet go sapi. Walhasil tahun 90, Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye, Gus? Ya, aku dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan disaur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Paham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misale termasuk riba, gelem ra gelem kudu jenengan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean ku barokah adol pedet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedet. Saiki saur pedet enak kowe ora kuwatir. Dene yang ngakoni adik nggih Gus Ren didol pedet. Ternyata disaur pedet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Sing apik sing utang ku tau di diri. Iku Nabi nate utang pedet disaur sapi.
Nggih, Nabi nate utang pedet di sahur napa sapi. Ketika sahabat tidak mau nerima, ya Rasulullah, yang saya pinjamkan ke jenengan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah, apik ku nak nyaur diluwahi jare. Aku wong apik, wong pilihan. Nek wong pilihan ku ning dinggon ya ngluwahi. Terus ana dawuh khiyarukum ahsanukum qadha. Dadi kowe nak ngaramno riba teman-teman niku mendukung gerakan medhit. Nggih catet nggih. Kowe ngaramno riba gerakno pasukan medhit. Nguntungno Cina sing nggawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ngringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir yo bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau munamuni bank haram ya rada keliru Gus. Sebelah sing untung Cina. Lah matane jenengan sing untung sinten nanti. Ya barokah napa? Diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Mojo sinau dhewe ning kuwamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener mergo sakral. Pemene nak lampune ublik terus sakral-sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga le dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Nggih ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, wa tak watu. Wis anjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesik, sawangane kan trapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing pegaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing itu. Mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umate Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah ku nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah sampai kula aja do purun tiang-tiang ngoten purun. Iki kula ya termasuk kiai modern sing ikhlas. Kok gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modern lan tiang-tiang sepuh nak tak jadi diskusi kula nu cek purun. Mergo hawane wae akhirat, kula modern lah cek akhirat. Ora kaya sampeyan yo tenan donya tenan. Paham ya? Jangan makanya nggih. Tenggene Quran istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wis konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail. Riba yang kayak apa? Paham ya? Riba yang kayak apa? Wong kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai telu sampai papat bagiannya sampai itu. Nak neng matan wis telu itu sarai sudah dadi 6. Sarai sudah dadi itu. Padahal neng matane judule wa aksamur riba salah satu salamat. Nak matan wis telu. Iku sarai sudah 8 sarai iso 10. Bisa ditebak ya secara intelektual, nalar intelektual saged napa? Mohon kalau balik ini balik. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati. Terus nang mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngeten kula terangaken.
Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat ya duwahi fawqa napa aydihim. Tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah itu lungguh bersinggasana duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa, kowe tak ingeti mripatku terus. Dari pangeran sa, kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian apa makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamislihi napa syai'un. Allah ndak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nak tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik. Apa Allah di tangan yo duwe wong dawe apa ya duwe faqon apa aitihim. Rak koyok kita, ya rak koyok tangan. Jawa di meripat ya duwe, rak koyok kita, ya rak koyok meripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya rak koyok lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline rapati paham tapi pokoknya sawangane intelek. Jadi ya duwai faqo aitihim, kinayatun anil kudrah was sultanah. Maksudnya itu ora tangan tapi kekuasaan. Itu bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknane tangane Allah, maknane kekuasaane Allah. Paham nggih? Lah ana saniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknane bertahta. Tunggale misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pas dibenem mbek ngadeg loh. Raja itu saat dinobatkan jadi raja sampai lungguh sampai ngadeg. Tapi istilahnya duduk di atas singgasana. Maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge apa? Takwil. Lana Allah disebut Allah kagungan meripat. Maknanya kagungan penglihatan. Meskipun tidak meripat sing lahu hadaqatun sing kados kita duwe telang, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Okay. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik yang punya sinar itu bukan matanya tapi benda yang dilihat, gitu pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing lunak-lunak orang Islam sing ortodok malah baik. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar padane kaya listrik kaya lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, ngomong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur apa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu koyok Allah merupakan koyok lampu koyok apa mboten. Tapi piye wae ceritane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis. Mergo iblis mendo-mendo dadi nur kaya ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, kaya pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku gagal dadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan luwih fahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamislihi napa syai'un. Oh dasar iblis gak ngarah Allah raine kaya kowe mestine kudu dipisah iki. Wah, paham ya?
Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu, dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadahe wong bodho. Maksudnya bukan masalah turu be ibadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah. Nggih, ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata ya. Wong bodho